Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayul akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan pada malam hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali bertemu dalam rangka talabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah mudahkan dia, Allah berikan dia pemahaman agama yang benar. Dan cara untuk mendapatkan pemahaman agama yang benar adalah dengan menuntut ilmu agama. Sebagaimana Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan dia, Allah akan pahamkan dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian para jamaah sekalian, al-akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, para santri PPTQ Bilal bin Rabah Samboja, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan adapun pada malam hari ini kita masuk di hadis yang ke-9, al-hadisut tasi', hadis yang ke-9 dengan tema al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qadar, yaitu beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Itu temanya pada malam hari ini. Kemudian qala muallif rahimahullahu taala, berkata muallif yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis an Abdullah ibn Amrin. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar, sahabat Abdullah bin Amr, sahabat Abdullah ibn Amr. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin. Kata Nabi, kullu syai'in biqadarin. Segala sesuatu itu biqadarin, sudah ditakdirkan, sudah ada ketetapannya. Hatta al-ajzu wal kaisu, sampai al-ajz. Al-ajz itu rasa lemah, kelemahan, yaitu wal kais, dan semangat, ya, ketekunan. Ya, satu lagi, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Hatta al-ajzu, sampai pun rasa malas. Wal kais, dan rasa semangat atau ketekunan. Nah, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini ya riwayat Imam Muslim. Kemudian para akhwat, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata penulis atau pensyarah dari hadis ini pada kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala,
Kata beliau, hadzal haditsu mutadamminun li aslin azimin min usulil imani sittah wa huwa al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ini adalah hadis yang mengandung pokok dasar dari pokok rukun iman. Ya. Hadis ini mengandung pokok yang besar, dasar yang besar dari dasar-dasar atau pokok-pokok rukun iman. Ya. Wa huwal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sebagaimana kita ketahui, ayol akhwat, apa itu iman? Iman itu adalah, kata Nabi SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Sehingga hadis ini, hadis yang Nabi SAW sampaikan, ya, dalam hadis yang ini yang kita sebutkan tadi, kullu syai'in biqadar hatta al-'ajz wal qais, ini berkaitan dengan pokok daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam, ya, yaitu iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hulwihi wa murrihi, baik takdir yang manis maupun yang pahit, ya, yang manis maupun yang pahit atau yang kecut, ya. Amihi wa khassihi, baik takdir secara umum, yaitu ditujukan kepada seluruh manusia secara umum, wa khassihi, atau secara khusus, perorangan, personal. Sabiqihi wa lahiqihi, baik takdir yang sudah berlalu atau yang akan datang. Nah, ini luar biasa, ya, terkait dengan pokok dasar daripada keimanan seorang hamba, termasuk di antara rukun iman yang keenam. Apa itu? Bi ayya'tarifal 'abdu anna 'ilmallahi muhitun bi kulli syai'in. Ya, yang berkaitan dengan pengakuan seorang hamba bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup kepada segala sesuatu. Apa saja tadi? Yaitu takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, secara umum ataupun secara khusus, yang sudah berlalu ataupun yang akan datang. Seorang hamba harus mengakui semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang meliputinya. Luar biasa, ya akhwat. Ya. Wa annahu alima a'malal ibadi khairaha wa syarraha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan para hambanya, baik amalan itu baik maupun amalan itu buruk. Allah tahu. Dan jelas ini kesepakatan kita semua, Allah mengetahui segala sesuatu, apapun yang kita lakukan. Wa alima jami'a umurihim wa ahwalihim, dan Allah mengetahui segala urusan mereka, urusan manusia, dan keadaan-keadaan mereka seperti apa, Allah tahu. Ya. Beda dengan makhluk, ya. Kita mungkin hanya mengetahui tentang keadaan secara umum. Misalkan kita buka Instagram atau Facebook, ya, kita tahu status orang segala macam, hanya nampak yang baik-baik saja kadang. Tapi kita nggak tahu bagaimana kenyataan hidupnya sebenarnya, bagaimana keadaan hidup aslinya. Akan tetapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu semuanya. Baik yang dia tutupi maupun yang memang terbuka, Allah tahu. Luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan oleh para ulama, Allah tahu, ya, bergeraknya satu butir pasir yang berada di kedalaman lautan. Saking luar biasanya bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya.
Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuzi, dan kata Syekh, dan itu telah tertulis, telah tertetapkan di dalam lauhil mahfuz, dalam lauhil mahfuz. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, dan sungguhnya itu sudah ada dalam kitab, tertulis ketetapannya dalam kitab, itu lauhul mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Demikian ayol akhwat sekalian. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, "Tsumma inna Allah yanfudhu hadhihi al-aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu." Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdir ini. Nah, ini penting ini, perhatikan. Sungguhnya Allah menetapkan takdir-takdir yang ada fi awqatiha, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan zamannya, bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa masyiatuhu, sesuai dengan hikmah Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Segala sesuatu apa yang datang kepada kita, apa yang kita lihat di dunia ini, semuanya sudah sesuai dengan waktunya. Jangan tanyakan kenapa ndak ana dilahirkan dari perut seorang ibu yang kaya raya, kenapa ndak ana dilahirkan di zaman Nabi SAW sehingga ana ingin berjuang di sisi Nabi SAW, kenapa ndak begini. Jangan tanya seperti itu. Sejatinya semua apa yang ada di muka bumi ini itu sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan, dan itu sudah tertulis di mana? Lauhil Mahfuz. Ya, 50.000 tahun yang telah lalu. Kemudian kata Syekh, asy-syamilatani likulli makana wa ma yakun, dan keduanya itu adalah hikmah dan kehendak Allah, itu mengandung, mencakup di dalamnya apa yang telah berlalu maupun apa yang akan datang. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-syamilatani lil khalqi wal amri, dan keduanya tadi mencakup terkait dengan makhluk dan urusan daripada makhluk tersebut. Wa annahu ma'a dzalik, dan sungguhnya itu bersama hal tersebut, itu bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a khalqihi lil ibadi wa af'alihim wa sifatihim, dan bersama penciptaan tersebut bagi hamba, untuk para hamba, dan untuk perbuatan-perbuatan mereka dan sifat-sifat mereka. Allah ciptakan, Allah tetapkan sesuai sudah. Itu takdir Allah. Ya, makanya kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan kita, menciptakan segala perbuatan kita, semuanya sudah pas, ayol akhwat. Coba antum bayangkan bagaimana seandainya Allah ciptakan hidung antum itu di telinga, menghadap ke atas misalnya. Oh, luar biasa susahnya itu. Ya kan? Nah, atau mungkin Allah ciptakan kaki kita 4 misalnya, kan susah jadinya, kayak kuda. Allah ciptakan kita 2 kaki, 2 tangan, berdiri tegak, bisa berlari, luar biasa. Kalau secara rasional tidak mungkin bisa berlari, ya, tegak, berdiri, bahkan bisa mengangkat beban, menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Bahkan saat ini kalau kita disuruh menciptakan yang demikian, membuat robot seperti ini, mungkin butuh waktu yang lama dan belum tentu sempurna, masih ada kekurangan dan semisalnya. Tapi Allah ciptakan kita tanpa kekurangan. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya, keadaan yang baik. Ya, demikian. Bahkan perbuatannya sama. Allah jadikan tangan kita ini bisa masuk ke dalam mulut ketika makan. Coba bayangkan seandainya tidak bisa masuk mulut, maksudnya pas ketika ngangkat malah ke mata. Nah, kan berarti tidak masuk akal. Tapi ternyata apa? Allah jadikan semuanya sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya luar biasa. Mumtaz, ya. Baik. Kemudian kata Syekh,
faqad a'tahum qudratan wa iradatan taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tersebut kudrah, kemampuan, wa iradah, dan keinginan. Taqa'u biha af'aluhum bihasabi ikhtiyarihim, yang dengan kemampuan dan dengan keinginan tadi maka mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan pilihan mereka. Ikhtiar, sesuai dengan pilihan mereka. Ya, ada keinginan, ada kemampuan. Luar biasa. Ya, dan ini tidak diberikan ke semua makhluk ya akhwat. Ya, tidak diberikan kepada semua makhluk. Lam yajburhum 'alaiha. Ya, dan Allah tidak memaksa mereka atas pilihan mereka. Luar biasa. Ya, jadi manusia diberikan kudrah dan iradah. Allah tidak paksa, ya. Kemudian wa huwa alladhi khalaqa qudratahu wa masyiatahu. Dan sungguhnya Allah lah yang menciptakan kemampuan dan keinginan tersebut. Ya, masyiah, kehendak. Wa khaliqus sababit tam khaliqun lil musabbab. Dan Allah yang menciptakan sebab-sebab yang sempurna, dan demikian Allah juga ciptakan akibatnya. Allah ciptakan sebab, Allah ciptakan akibat. Ya. Dan semua pasti berjalan ya akhwat. Ketika kita melakukan sesuatu, itu adalah sebab namanya, dan pasti ada akibatnya. Maupun baik perbuatan itu baik maupun perbuatan itu buruk, atau perbuatan itu di tengah-tengah, mubah misalnya, pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Oleh karenanya kata Syekh, fa'af'aluhum wa aqwaluhum taqa'u biqudratihim wa masyiatihim allataini khalaqahum Allahu fihim. Yang mana perbuatan-perbuatan mereka, perkataan-perkataan mereka sejatinya itu terjadi dengan kemampuan dan keinginan mereka sendiri. Ya. Mereka ini siapa? Kita manusia. Perbuatan kita, ya, perkataan kita itu sesuai dengan kemampuan kita dan kehendak kita sendiri. Allataini khalaqahumallahu fihim, yang Allah ciptakan keduanya untuk manusia, untuk kita semua. Luar biasa. Kama khalaqa baqiyata quwahum az-zahir wal batinah, walakinnahu ta'ala yassara kullan lima khuliqa lah. Ya, sebagaimana Allah menciptakan sisa ketetapan kekuatan mereka yang zahir maupun yang batin, akan tetapi Allah mudahkan semuanya sesuai dengan tujuannya, tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Misalkan kita ingin melakukan suatu perbuatan keburukan, maka Allah mudahkan itu, karena itu keinginan kita. Ya, misalkan kita ingin melakukan kebaikan, Allah mudahkan itu, karena itu keinginan kita. Sungguhnya yassara kullan lima khuliqalah, Allah memudahkan setiap segala sesuatu tergantung daripada tujuannya yang dia lakukan. Ya, kata Syekh, faman wajjaha wajhahu wa qasadahu li rabbih habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi wa karraha ilaihi al-kufr wal fusuq wal isyan. Maka barang siapa yang mengarahkan segala keinginan dan kemampuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk Allah, untuk Rabbnya, maka apa yang terjadi? Allah menjadikan dia cinta kepada iman, atau Allah berikan dia keimanan, dan Allah akan hiasi hatinya. Satu ulangi ya, barang siapa yang mengarahkan kudrah itu kemampuan, wal iradah dan keinginan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan dia iman. Allah mudahkan dia untuk cinta kepada iman. Dan Allah akan berikan, atau Allah hiasi hatinya dengan iman tersebut. Dan bahkan Allah akan jadikan dia benci kepada kekufuran, kefasikan, dan maksiat-maksiat.
Nah, ini luar biasa. Ya. Oleh karenanya kita yang memiliki kemampuan, punya keinginan, maka hati-hati dalam menggunakan kemampuan dan keinginan kita. Jangan sampai kita pilih kepada perbuatan yang buruk. Usahakan mengarahkan keinginan dan kemampuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala minar rasyidin, dan Allah akan jadikan dia di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Naam. Akan tapi sebaliknya ya akhwat, kata Syekh, wa man wajahahu li ghairillahi bal tawalla aduwahu syaitan lam yuyassirhu li hadhihi al-umur. Dan barang siapa yang mengarahkan iradahnya, mengarahkan kudrahnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa yang terjadi? Ya, bahkan apa? Dia lebih condong kepada musuhnya Allah, yaitu syaitan. Maka Allah akan mempersulit dia, tidak memudahkan dia dalam melakukannya. Sejatinya seperti itu. Ya, Allah kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan ya langsung mudahkan kita untuk melakukannya. Tapi kalau kita melakukan keburukan, ya, sejatinya Allah mudahkan sebenarnya, karena itu sesuai dengan tujuan kita. Tapi Allah akan buat sulit. Ya, buat sulit awalnya. Tapi kalau memang sudah terus kita akan ingin melakukan, benar-benar ingin melakukan, ya sudah. Ya. Nah, tapi sejatinya Allah akan persulit dulu. Allah akan persulit dulu. Bal wallahu Allahu ma tawalla wa khadhalahu wa wakalahu ila nafsih. Ya, maka setelah itu apa? Allah akan biarkan dia. Dan Allah akan ya jadikan dia ya sudah terserah kepada dirinya. Kalau dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah. Sudah terserah. Karena ada akibatnya nanti. Ya, ada akibatnya. Walaysa lahu ala rabbi hujjah, dan dia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, maka berhati-hati ya akhwat, ketika memiliki kemampuan, punya keinginan, maka senantiasa arahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memiliki keinginan-keinginan yang buruk, keinginan untuk kufur, keinginan untuk melakukan kefasikan, keinginan untuk melakukan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan biarkan kita. Walaupun Allah akan persulit dulu awalnya. Makanya antum kalau lihat maksiat-maksiat itu rata-rata sulit. Contoh misalkan zina ya. Zina itu sulit sejatinya. Ya, harus sembunyi-sembunyi, ya kan? Itu di antara bentuk fitrah sebagai seorang manusia, seharusnya dia mengarahkan dirinya kepada kebaikan, tapi dia lebih tertuju kepada hawa nafsunya, sehingga dia melakukan kemaksiatan. Misalkan zina tadi, sulit sebenarnya. Chat-chat harus disimpan di blok apa segala macam. Coba antum lihat orang-orang yang luar biasa halal dengan pasangannya, tidak perlu dia sembunyikan chat WA-nya, dia bikin sandi, tidak perlu. Susah-susah, sudah biar saja. Nah, itu luar biasa. Kalau antum misalkan merasa sulit ketika melakukan sesuatu, ya maksudnya maksiat di sini, maka segera berhenti, karena itu bentuk teguran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, fa inna Allah a'tahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'ala al-hidayah. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya segala sebab yang Allah takdirkan baginya di atas hidayah. Walakinnahu ikhtara ad-dhalalah 'ala al-huda. Akan tapi dia pilih kesesatan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yalumanna illa nafsah. Maka sudah terserah dia, urusan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, Allah abadikan, qala ta'ala fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihim ad-dhalalah. Ya, sebagian dari mereka mendapatkan petunjuk dan sebagian mereka ya mendapatkan kesesatan, melakukan kesesatan. Innahum muttakhadhu asy-syayatin awliya'a min dunillah. Dan sungguhnya mereka menjadikan para syaitan itu sebagai wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu ayol akhwat sekalian ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa hadzal qadru ya'ti 'ala jami'i ahwalil 'abdi
wa af'alihi wa sifatihi, dan sungguhnya takdir ini, ketetapan ini datang pada seluruh keadaan, pada seluruh keadaan seorang hamba, ya, dan kegiatan, perlakuan, perbuatan mereka dan sifat-sifat mereka datang. Jadi ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada seorang hamba itu, ya, datang pada setiap keadaan, setiap perbuatan, bahkan sifat-sifat mereka semuanya. Karena sejatinya kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'ajzu wal kais, sampai perkara al-'ajz, ajz itu kelemahan, ya, atau tadi rasa malas misalnya, wal kais, dan semangat, ya, atau ketekunan. Kata Syekh, wa humal wasfani al-mutadadani alladhi yunalu bil awwal minhuma, ya. Dan keduanya adalah sifat yang saling bertentangan, yaitu antara ajz dan kais, ya. Wa huwal ajzu, dan ajz itu adalah al-khaybah wal khusran, kegagalan dan kerugian. Ya, sejatinya al-ajz itu maksudnya adalah al-khaybah wal khusran, kegagalan dan kerugian. Wa bisani, dan yang kedua adalah wa huwal kais al-jiddu fi ta'atir rahman, dan kais itu adalah semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Nah, sebelum Ustaz lanjut, ada perbedaan antara al-ajzu wal kaslu. Yang antum pernah dengar, ya? Al-ajzu wal kaslu ini sama-sama lemah. Sama-sama lemah. Tapi ada perbedaan. Ini catat, khususnya yang para santri, ya. Catat, al-ajzu wal kaslu. Al-ajzu itu lemah, tetapi dia masih ada keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lemah tapi masih ada keinginan. Dia ingin melakukan ketaatan tapi dia lemah gitu. Misalnya karena tua, karena sakit dan semisalnya. Adapun kalau al-kaslu, dia mampu tapi tidak ada keinginan. Namanya malas. Itu, ya. Itu bedanya, ya. Nah, dia punya kemampuan tapi dia tidak melakukannya. Kalau al-ajzu itu tidak dicela. Tapi kalau yang kasru itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya jangan sampai kita masuk dalam kategori al-kaslu. Kalau al-ajzu itu masih dalam kategori yang tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena dia punya keinginan tapi badannya lemah. Naam. Baik, kemudian sebagaimana dikatakan Syekh, wal muradu huna al-'ajzu alladhi yalamu 'alaihi al-'abd. Jadi al-'ajz itu seorang hamba dia ingin melakukannya tapi dia tidak mampu, ya, tidak mampu melakukannya. Adapun wa huwa 'adamul irada wa huwal kasal. Adapun kalau misalkan malas, ya, artinya dia ya, al-'ajzu alladhi yalamu 'alaihi al-'abdu wa huwa 'adamul iradah wa huwal kasal. Kelemahan yang dia ingin melakukannya, kelemahan dia mampu melakukannya tapi dia tidak ada keinginan, namanya malas, al-kasal. Adapun yang al-'ajz itu adalah dia ingin melakukannya tapi tidak ada kemampuan. Itu tadi sebagaimana yang sudah Ustaz sebutkan, ya. Baik. Wa hadha huwa ma'na al-hadits al-akhar. Dan ini semakna dengan hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", beramalah kalian, fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Karena setiapnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan penciptaannya. Baik. Amma ahlus sa'adah, kata Syekh selanjutnya, adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, ya, tentunya orang-orang yang berbahagia ini adalah orang-orang yang al-kais, ya,
yaitu dia semangat dalam melakukan segala ketaatan jalan Allah Subhanahu wa taala, fayuyassiruna li'amali sa'adah, yang mereka dimudahkan ya untuk melakukan amalan-amalan yang bahagia, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika bikaisihim wa taufiqihim wa latafallahu bihim, dan itu tentunya karena kaisihim. Kaisihim itu karena semangat mereka, wa taufiqihim, dan tentunya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, dan Allah lembutkan hati mereka untuk melakukannya. Ya. Sekarang kalau misalkan kita ingin memilih, kita ingin jadi yang mana? Kita ingin jadi yang al-ajiz yang maksudnya al-ajiz yang versi kasal, ya, itu kita mampu melakukannya tapi malas, ataukah kita ingin menjadi yang al-kais, ya, yaitu orang yang semangat dalam melakukan kebaikan. Kalau misalkan kita punya kemampuan tetapi kita malas melakukannya, maka kita akan menjadi orang yang al-khusran. Al-khusran itu versi ajiz. Kenapa disebut dengan al-khusran, orang yang rugi? Karena dia di waktu muda punya kesempatan beramal tapi dia malas melakukannya, sehingga nanti di hari tua dia sudah tidak punya kemampuan tapi dia punya keinginan tapi tidak bisa melakukannya. Nah, itulah disebut dengan al-khusran. Taib. Ya, ini mudah-mudahan tidak membuat kebingungan ya. Kenapa kok tadi ajiz dibilang khusran, kok tiba-tiba dikatakan tidak tercela? Ya maksudnya khusran rugi itu karena ya seharusnya dia punya waktu sebelumnya untuk beramal tapi dia malas, sehingga datang waktu ketika dia punya keinginan tapi dia tidak punya kemampuan melakukannya. Naam. Wal kaisu wal ajizu humal madhkurani fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kais serta ajiz keduanya disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-kais, kata Nabi, al-kais di sini artinya orang yang cerdas. Nah, ini orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas itu adalah man dana nafsahu, yang menjadikan dirinya, menyertai dirinya, ya, atau menahan nafsunya, ya, dalam maksudnya menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan yang itu untuk nanti dia setelah meninggal dunia. Nah, itu orang cerdas itu. Dia tahan nafsunya serta dia beramal dengan amalan untuk nanti dia setelah meninggal dunia. Itu orang cerdas. Ya. Jadi orang beramal bukan hanya sekedar karena disuruh sama ustaz dan ustazah, tapi dia berpikir, ya, anak ini nanti mati bawa apa gitu. Mumpung masih muda. Jangan sampai antum jadi orang yang khusran nanti. Sudah hampir masa-masa tua, wah, coba dulu salat malamnya anak lakukan ini segala macam. Nyesal. Coba salat duhanya anak rutinkan dulu di masa muda. Sudah tua susah bergerak. Apalagi kalau sudah masuk masa-masa sibuk sebagai seorang istri nanti, ya, sibuk, tidak punya waktu untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan yang banyak, ya, rugi kita. Nah, wal ajiz, dan adapun orang yang ajiz, lawan dari al-kais, yaitu man atba'a nafsahu wa hawaha, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan dia berangan-angan kepada Allah dengan dengan angan-angan yang kosong, angan-angan yang kosong, cuman angan-angan saja. Itu orang yang ajiz. Ya. Itu tadi yang Ustaz bilang, coba dulu anak begini, coba dulu. Ini angan-angan yang kosong. Ya. Sudah rugi, ya, menyesal. Sehingga ini menjadi nasihat bagi kita semua. Apakah kita ingin menjadi orang yang al-kais, orang yang cerdas, yaitu orang yang menahan nafsunya, mengarahkan dirinya untuk beramal saleh dengan amalan yang itu untuk dia mati setelahnya nanti, ya, atau ingin menjadi orang yang al-ajiz, yang merugi, ya, punya keinginan tapi tidak mampu melakukannya. Tapi yang sekarang ini jangan sampai kita al-kasal, al-ajiz yang
dicela. Apa itu? Punya kemampuan sementara tapi dia tidak punya keinginan. Ini al-kasal. Dicela oleh Allah dan Rasulnya. Demikian ya akhwat, para jamaah sekalian terahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarah dari hadis yang ke-9, yaitu terkait dengan masalah iman kepada takdir. Dan tentunya ya akhwat sekalian, menjadi catatan bahwasanya takdir itu semuanya berjalan di bawah masyiah Allah. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pilihan antum itu sudah Allah yang tetapkan. Ya. Tapi adapun kenapa demikian Allahu a'lam. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya imani takdir tersebut. Kalau kita banyak bertanya, akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya kita akan terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Jadi kita cukup beriman kepada Allah, jalani apa yang ada di yang sekarang, sebagaimana yang kita sudah sebutkan dalam hadis yang sebelumnya hadis berkaitan dengan obat-obat untuk was-was dalam masalah iman itu, terkait dengan ada syubhat yang diberikan oleh seseorang dengan perkataan, kenapa kamu beramal? Apakah kamu yakin setelah kamu meninggal dunia akan ada surga dan neraka? Bagaimana jikalau seandainya kamu rajin beramal, kemudian setelah itu kamu meninggal dunia, ternyata surga neraka tidak ada, Allah tidak ada. Semua apa yang disabdakan dalam difirmankan dalam Al-Quran dan disabdakan dalam hadis itu tidak ada. Secara pemikiran kita, oh ya juga. Tapi masya Allah, ya dijawab oleh seorang yang luar biasa. Apa jawabannya? Itu tidak lebih buruk dibandingkan seandainya saya tidak beramal, sedangkan ternyata setelah itu neraka dan surga benar-benar ada. Itu luar biasa. Maka cukup kita beriman, semangat beramal soleh, dan kita harus menjadi orang yang al-kais, cerdas, orang yang semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dan kita tidak menjadi orang yang al-ajiz, orang yang malas dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala alam bisawab. Yumkin hadha ma aqulakum, ini bisa Ustaz sampaikan. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.